Halo semuanya, kita lanjut lagi untuk bahas cara kerjanya targeting di Meta Ads. Ini salah satu modul yang aku paling excited karena uh, aku masih ingat dulu pertama kali aku ngerti gimana sih sebenarnya targeting itu bekerja, kenapa iklan di Meta itu didesainnya seperti itu dan berarti apa implikasinya buat uh, caranya kita menang di ya, Meta Ads. Itu jadi masuk akal semuanya itu dan um, salah satunya juga aku waktu itu baru nyadar juga kalau um, ya ujung-ujungnya yang bikin semua sistem ini itu kan manusia juga. Jadi ya mereka juga pasti berpikir yang logis. Dan pas aku nemuin menang di iklan tuh jadi gampang banget. Tadinya aku tebak-tebakan. Dan aku yakin teman-teman, baik teman-teman sebagai business owner ataupun sebagai performance marketer, aku yakin di ads itu kesannya kayak tebak-tebak. Uh, dan aku tahu karena pertanyaan yang sering masuk ke aku pun juga kesannya kayak tebak-tebak. Pilih objektifnya apa, uh, pilih targetingnya apa, look like 1% atau 2% atau 5% itu bagusan mana gitu ya. Itu terus itu iklannya itu mestinya bagusan video atau motion atau itu. Dan itu sering banget itu. Dan itu nandain kalau sebenarnya siapapun yang nanya ini itu belum ngerti banget apa yang memang sebenarnya bisa dikontrol, apa yang tidak bisa dikontrol. Dan salah satu yang paling bisa dikontrol di iklan. Kenapa kita sampai mau bayar nih si iklan ini? Itu gara-gara kita bisa kontrol audiensnya. Oke, anyway, yuk kita masuk ya. Aku gambar ya di sampingnya ya. Sini. Oke, so sebenarnya pas kita ngelakuin targeting di Meta yang terjadi itu begini. Awalnya dulu ya. Awal itu si Meta itu punya database gede banget teman-teman ini. Oke. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ya kita mah tinggal lihat aja ada berapa user coba di Indonesia ya bisa uh, berapa cross family of apps-nya Meta kayak waktu kita pernah bahas di modul awal sekitar 230 juta mungkin cross family of apps ya. Jadi itu artinya kan banyak banget teman-teman. Bayangin satu row ini setiap ID yang aku tulis ini adalah user ID ini. Oke. Berarti kalau ini adalah user ID, berarti kesininya itu kan satu satu user ya teman-teman. User ini apa artinya? Penggunanya Meta itu. Teman-teman dan bayangin lagi kalau misalkan kita ngomongin soal pasar global. Pengguna Meta berapa? Triliun mungkin. Jadi ya itu tadi bayangin gede banget yang namanya table. Tapi sebenarnya cuma table gitu. Bayangin teman-teman punya database kayak gini di Excel atau database kayak gini di Google Sheet itu kan sama. Terus habis itu masing-masing user ini yang menarik teman-teman. Itu ada features. Feature ini bahasa programming by the way ya, features. Atau atribut lah. Itu juga bisa. Tapi simpelnya ya teman-teman, si ID ini punya informasi apa sih? Oke, contohnya nih, informasi adalah gender. Aku tulis seks sini ya. Gender, jenis kelamin. Apakah dia male atau female? Atau sometimes kan nggak diisi gitu, undefined. Oke, ada lagi nih, age, umur. Age-nya ini sebenarnya mungkin di store-nya bukan sebagai age ya, tapi age-nya itu mungkin di store adalah date of birth. Tapi kan dari date of birth mereka bisa dengan mudah hitung gitu ya. Nah, ini adalah angka 19, 21, 37, ini 52 misalnya. Oke. Ini email lagi. Katakanlah itu. Itu yang um, sebenarnya terjadi si Meta punya kayak gitu. Nah, yang menarik teman-teman, selain dari jenis kelamin, selain dari umur, Meta punya something special. Video yang terakhir ditonton. Linknya apa? Dia tahu.
lagi. Video yang terakhir ditonton ini, time, berapa lama? 4 menit. Nah, janganlah ya, jangan menit. 4 second deh. 4 second. 33 second. 87 second. 106 second. Dan seterusnya. Jadi mereka tuh ngumpulin data dari berbagai macam tempat yang di properti mereka. Dan ya, dicatat gitu semuanya teman-teman. Nah makanya dari sini dia bisa bikin lagi nih feature. Pada saat ini, kira-kira si user ID 123 ini interestnya apa? Misalnya World Cup. Dia juga tahu kalau selain World Cup nih, ini interest satu gitu misalnya. Dia interest dua. Juga suka, kita ambil contohnya adalah ayam geprek. Loh, apa hubungannya? Iya, karena dia nge-like-in foto ayam geprek. Apalagi pas lagi nonton World Cup dan lapar. Si Meta ini bisa tahu gitu kalau dia juga ujungnya pesan di Grab, di Gojek. Oke, jadi itu magicnya. Si Meta tuh tahu segitu banyaknya data tentang kita. Dan ya teman-teman udah bayangin lah, nggak cuma ini lagi. Bayangin aja misalkan check out di Shopee, check out. Terakhir apa? Tahu. Oke, terus habis itu kita aksesnya pakai iPhone, pakai Android misalnya. Itu dia juga tahu. Anyway, tapi poin pentingnya adalah bayangin table-nya tuh kayak gitu. Um, dan segede itu dan datanya itu selengkap itu dan datanya ini nggak statis by the way, datanya itu terus di refresh. Jadi pas kita ngelakuin targeting, apa yang sebenarnya sedang kita lakukan, kita tuh lagi kasih tahu meta misalkan itu kita bikin campaign terus habis itu ad set yang milih misalnya klinik kecantikan gitu ya. Klinik kecantikan berarti dan klinik kecantikannya ini punya paket baru untuk laki-laki cowok gitu ya. Terus habis itu kita bikin adsetnya dan kita bilang Meta select targetingnya male yang mau promosiin si treatment baru nih. Jadi yang terjadi itu dia pilih ini, terus dia pilih ini, oke? Kumpulin masuk ke dalam satu adset, dalam satu targeting yang ini di dalam sebuah adset, oke? Misalnya pengen orang-orang yang suka sama BYD. Ya dipilih nih si ini, terus misalnya contohnya kan ini user database-nya banyak nih misalnya. Terus si ini, sama si ini. Karena mereka semua lagi dilihat sebagai orang-orang yang tertarik sama BYD. Selection ini masuk ke dalam satu kumpulan. Kemudian iklannya kita itu disebarkan ke si target ini. Ini udah isinya orang-orang nih. Orang-orang yang sesuai dengan pilihan kita. Dan seterusnya, terus habis itu kita punya konten di bawah sini, BYD. Ini yang disebarkan ke orang-orang ini. Ya, simple banget kan. Tapi ya yang kompleks itu adalah ngupdate si database-nya ini kan. Tapi biarin lah itu kerjaannya si Facebook. Kita kan dapat gampangnya ya. Kita cuma tinggal pilih doang orangnya mau kayak gimana. Dan ada ini tuh bagian paling luarnya, paling simpelnya. Um, di dalamnya ada banyak lapisan lagi. Jadi contohnya kayak ini itu juga beririsan sama grup yang lain. Maksudnya gimana? Ini teman-teman lihat kan tadi di sini ya. Jadi ini sama-sama male, ya. Cuma di sini misalkan dia di sini juga suka BYD nih. Oke. Nah, cuma kalau teman-teman lihat ini kan rentang umurnya beda nih. Yang ini misalkan yang nggak masuk ke kolom sini ya, itu ada yang di bawah 25 misalkan. Sedangkan yang ini BYD juga nih. Tapi di atas 25. 25 years old maksudnya. 25 years old. Ini juga. Ya, nah ini ada lagi orang-orangnya. Jadi interestnya ya, labelnya itu bisa overlap banyak teman-teman.
Dan makanya uh, kalau misalkan let's say ya iklan kita punya untuk promosiin BYD. Tadi lapisan paling luarnya gampangnya itu adalah si tadi ya pemilihan tabel. Tapi setelah dari situ sistemnya si Meta itu bisa tahu orang-orang yang memang lagi uh, nyari, lagi in market banget dan dia itu punya memang kecenderungan untuk conversion itu lebih tinggi. Itu dia juga tahu gitu. Dan dia tahu nih dari dua kolom ini yang kira-kira lebih mungkin untuk convert yang mana? Ya yang di sinilah. Jadi untuk menjangkau orang iklannya kita itu bisa diantarin masuk dalam grup yang sini juga sama Meta. Hanya karena kita kasih objektif leads atau misalkan sales itu nggak cuma hanya awareness aja. Oke, jadi itu masih ada lapisan-lapisan lagi. Tapi basicnya banget teman-teman itu hanyalah table user. Dan pas kita targeting itu kita milih. Dan yang kita selama ini mungkin belum tahu adalah table-nya ini ada apa aja dalamnya itu. Karena ini ada si interest, kayak gini, ada behavior, ada lagi affinity-nya atau in market-nya lagi sukanya apa, nyari apa. Habis itu ada household income. Itu ada semua. Oke. Jadi, semoga itu jelas ya teman-teman ya. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, it's okay. Ada kolom komentar, langsung taruh aja komennya. Tapi kalau teman-teman sudah mengerti targeting di Meta itu hanyalah table of users dan kita pas melakukan targeting itu sebenarnya milih aja, teman-teman bisa lebih mengerti um, cara bekerjanya pas kita ngomongin soal targeting yang lebih kompleks. Jadi abis ini ada targeting kita layer, beberapa layer. Selain dari targeting kita layer, kita juga nanti user define targeting itu ada. Sama ada juga targeting yang dioptimalkan lah sama Meta itu ya. Yang tadi kita sempat sedikit. Anyway, lanjut aja ya ke kenapa penting. Ini yang menentukan distribusi. Jadi ingat ya, ads itu hanyalah sistem untuk mendistribusikan konten. Tugasnya cuma itu aja, mendistribusikan konten. Bukan untuk ngasilin duit, bukan untuk ngasilin leads, bukan untuk ngasilin conversion, bukan. Tapi bisa berdampak jadi sales, bisa berdampak jadi conversion, bisa. Tapi sebenarnya yang mereka lakukan untuk kita, nomor satunya itu adalah mendistribusikan iklan. Sekarang kalau distribusi masih ada pertanyaan follow up-nya, distribusi ke siapa, distribusi kapan. Jadi contoh simpelnya, semua klien Madya dari dulu itu masih dalam negeri. Jadi ya salah satu targeting yang kami tentukan adalah hanya Indonesia saja. Jadi kami nggak mau ke uh, negara-negara di luar Indonesia. Tapi ada juga nih klien kami yang um, apa sifatnya itu di area-area tertentu. Ya, dan sometimes mereka juga pengen untuk dapat turis dari Singapura ke Batam misalnya itu kan. Jadi sometimes kita perlu untuk bikin campaign terpisah yang menargetkan Singapura untuk diedukasi supaya datang ke Batam contohnya. Sama um, ini ya prinsip marketing lah ya, kita mesti ngomong ke orang yang tepat. Nggak ada gunanya kita punya produk yang bagus, kita punya jasa yang keren gitu. Kalau kita jualannya nawarin ke orang yang salah. Um, Contoh nih misalkan kita jualannya ayam goreng dan spesial ayam goreng kita adalah karena pedas. Dan kita jual ke orang-orang yang uh, punya asam lambung misalnya, yang nggak cocok, ya udah pasti mental gitu kan, yang convert akan sedikit sekali. Makanya kita perlu melakukan targeting ini supaya memastikan kita ngomong ke orang yang tepat. Dan untuk melakukan targeting yang benar dan tepat dimulai dari pemahaman soal bagaimana targeting itu bekerja. Yang dimana tadi kita udah lihat ya, simple sebenarnya user table, tapi yang bikin magicnya itu adalah feature-feature yang ada dalam si table ini. Wah, itu keren. Ada lengkap, banyak banget gitu ya. Oke, nah, nanti kita akan dalamin lagi si table ini tadi untuk targeting lainnya yang lebih kompleks. Tapi untuk sekarang itu dulu dan kita lanjut ke modul selanjutnya.
Makasih.